Bu Bapak dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan pada hari ini kita masuk di dalam Jumat Agung, di mana semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di dalam situasi yang tidak memungkinkan kita tidak melaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan kita berharap setelah suasana kondusif dan kita bisa berkumpul kembali di gereja kita, dan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pembacaan kedua, saudara-saudara dikasih Tuhan, terambil di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Yang firman Tuhan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini berjudul Dia Tertikam Karena Pemberontakan Kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus itu diawali dengan berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan yang Yesus Kristus alami. Dan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus itu berbeda dengan penderitaan dan kesengsaraan yang pernah dialami oleh manusia. Karena penderitaan Tuhan Yesus adalah satu bentuk penderitaan yang berbeda, karena penderitaan yang dialami oleh Allah itu sendiri. Pada waktu Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam penjelmaan sebagai manusia, dia datang dalam bentuk satu misi tertentu yang diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia untuk menolong, untuk menyelamatkan umat manusia daripada perbudakan dosa. Dan melalui kedatangannya ke dalam dunia sekitar 33 tahun, Yesus Kristus mengalami banyak kesengsaraan. Yesus Kristus banyak mengalami penderitaan-penderitaan. Yesus Kristus mengalami penderitaan melalui orang-orang sekitarnya. Salah satunya melalui Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, salah satu murid yang merupakan murid yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Murid inilah yang menjual Tuhan Yesus dengan kepentingan keuangan. Dia menjual Yesus Kristus dengan 30 keping perak. Bukan saja Yudas, saudara-saudaraku, yang membuat penderitaan dan kesengsaraan daripada Yesus Kristus, tetapi juga ada seorang murid yang bernama Petrus, Simon Petrus. Pada waktu perjamuan Paskah terakhir, dalam jamuan Paskah tersebut, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa semua murid-murid akan tergoncang imannya. Tapi Petrus berkata, semua orang bisa tergoncang imannya, tapi sekali-sekali aku tidak akan tergoncang imannya. Dan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Dan pada waktu Tuhan Yesus diadili di rumah imam besar, dan di luar, di halaman Petrus berada di sana, dan datanglah seorang perempuan, hamba perempuan,
berkata kepada Petrus, engkau ini bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus, berasal dari Galilea. Petrus menyangkal dan berkata, aku tidak bersama-sama dengan dia. Datanglah seorang hamba lagi, berkata kepada Petrus, bahwa engkau bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal dan bersumpah, aku tidak bersama-sama dengan Yesus. Dan kali ketiga, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, hal yang sama orang datang bertanya kepada Petrus, karena bahasa yang digunakan oleh Yesus Kristus sama dengan bahasa yang digunakan oleh Simon Petrus. Mereka berasal dari Galilea dan bertanya kepada Petrus. Dan Petrus menyangkal dan bersumpah, aku tidak kenal. Pada waktu yang sama Yesus memandang Petrus dari dalam. Dan Petrus melihat kepada Yesus Kristus. Tepat pada waktu itu Yesus memandang Petrus. Dan Petrus sedih dan menangis karena teringat kata-kata Tuhan Yesus. Sebelum air berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali, saudara. Dan Petrus sedih hati dan menangis. Dan pada waktu itu ayam berkokok 3 kali. Bukan saja 2 murid ini yang memberikan penderitaan bagi Yesus Kristus, tetapi juga serdadu-serdadu. Mereka menanggalkan jubah daripada Yesus Kristus. Mereka memberikan mahkota duri. Dan mereka mengolok-olok. Dan mereka menanggalkan pakaian daripada Tuhan Yesus. Bukan saja prajurit-prajurit, serdadu-serdadu Romawi menghina, mengolok, dan memperlakukan seperti anak kecil. Tapi juga ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat, ada tokoh-tokoh agama. Mereka meludahi Yesus Kristus. Mereka menghina Yesus Kristus. Bahkan sampai pada kayu salib pun, saudara-saudara dikasih Tuhan, orang-orang menonton Yesus dipaku di kayu salib sebagai satu tontonan, sebagai satu yang menarik perhatian untuk dipertontonkan. Dan mereka menghujat Yesus Kristus. Orang banyak menghina Yesus Kristus. Dan juga di situ pun ada ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, imam-imam agama. Mereka ada di sana dan mereka mengolok-olok. Bahkan salah satu daripada penjahat yang terpaku di kayu salib mencela Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, bukan saja hal-hal seperti itu yang menyakiti hati Tuhan, tetapi juga cambuk pada waktu sebelum dia disalib. Mereka menyiapkan cemeti, dengan di ujung daripada cemeti itu, cambuk itu, ditaruh tulang dan besi. Dan pada waktu dicambuk kepada tubuh Yesus Kristus, itu besi ujung daripada cemeti itu, ujung daripada cambuk itu, tulang yang ditaruh di ujung daripada cemeti itu masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus dan mengorek daging daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada waktu ditarik kembali, cambuk itu membawa daging yang luka dari pundak Tuhan Yesus, dan darah dari Tuhan Yesus terus mengalir dan dicambuk dan dicambuk dan terus dicambuk. Dan sepanjang pengadilan daripada Yesus Kristus, darah Yesus tercurah. Pada waktu dia memikul salib pun, saudara-saudara, dia tidak kuat lagi memikul salib. Karena salib begitu kasar dan begitu berat. Dan datanglah seorang Simon untuk menolong dia. Diperintah oleh pasukan untuk memikul salib. Karena Yesus terus-menerus terjatuh dari jalan salib itu. Karena darahnya terus tercurah. Saudara-saudara, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sebenarnya untuk saudara dan saya, yang sebenarnya untuk melakukan satu pekerjaan yang terbesar. Itu pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Pekerjaan tidak bisa diselesaikan oleh berbagai macam tawaran daripada agama-agama yang menjanjikan pengampunan dosa.
bahkan yang menjanjikan keselamatan yang kekal. Tidak ada, saudara. Karena itu dia mau datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar itu. Dan pekerjaan yang besar itu adalah pekerjaan di mana dosa menguasai seluruh hidup manusia. Dan dosa menjadi raja atas hidup manusia. Karena penguasa di bumi ini dikuasai oleh iblis. Kata Yesus datang untuk mau menghancurkan penguasa di muka bumi ini yang dikuasai oleh iblis. Dan menawarkan dosa kepada setiap manusia. Dan Yesus datang di kayu salib itu, saudara-saudaraku, untuk mengangkat semua kutu-kutu dosa. Untuk mengalahkan iblis. Dan membersihkan kita dari semua dosa-dosa yang kita perbuat. Di dalam Yesaya menggambarkan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tentang wajahnya, wajah yang penuh kelemah lembutan, wajah yang penuh dengan kasih. Itu telah dihancurkan oleh berbagai macam pukulan, ludah. Mereka meludahi dia. Dan dikatakan di dalam Yesaya pasal 52, ayat yang kedua bagian B dan ayat yang ketiga. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menuntun mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudara, wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, tidak ternampak lagi ketampanan kemuliaan daripada Allah itu. Karena dosa manusia dipikul oleh dia di kayu salib. Kemuliaan Allah yang begitu indah, yang melalui karakter daripada Tuhan, yang adalah karakter yang kudus adanya, dicampakkan semua dosa kita, semua umat manusia, dosanya ditimpakan, dilemparkan di dalam tubuh suci daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudara, di kayu salib Tuhan Yesus, dia memikul semua penyakit-penyakit dosa kita. Di kayu salib Tuhan Yesus memikul semua kesengsaraan yang kita dapati oleh karena dosa yang kita pikul. Dia menerima semua kesengsaraan yang saudara timpakan kepada dia oleh karena dosa itu di dalam tubuhnya. Dan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia membiarkan tubuhnya untuk ditikam. Dia membiarkan tubuhnya diolok oleh salah satu penjahat yang ada di sampingnya. Dan dia tetap memandang kepada manusia yang hidup di dalam dosa, dan matanya memandang kepada Allah di surga. Dan dia memandang kepada Allah dan lihat bahwa manusia tidak mau bertobat. Manusia hidup di dalam dosa. Karena itu dia berkata kepada Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itulah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak ada dosa dalam dirinya. Dia datang terpaku di kayu salib untuk menghapus dosa. Sehingga orang-orang yang berada di tempat itu, dia berkata supaya Tuhan ampunilah mereka. Karena darah yang akan dicurahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, darah itu akan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Orang-orang yang mengolok dia. Dan dia ingin supaya mereka juga mendapat keselamatan. Sama seperti salah satu penjahat di sampingnya. Pada waktu napas-napas terakhir mendekati maut, dia datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Dia membuka diri dan menerima kesempatan anugerah yang besar. Padahal seorang penjahat berkata, engkau adalah Kristus. Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dia tahu apa itu arti Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, yang datang, Isa Al-Masih, Mesias, Kristus yang datang, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama.
Dia datang untuk menebus dosa manusia. Dan pada waktu dia mau menebus dosa manusia di kayu salib, penjahat itu tahu tentang Kristus, tentang yang diurapi itu, tapi tidak mengalami bagaimana Kristus yang diurapi itu masuk dalam hati dia. Tapi salah satu penjahat, dia mendapat kesempatan yang paling baik. Dia membuka hati, walaupun terpaku di kayu salib. Dia tahu, walaupun dia tidak selamat dari kayu salib secara jasmani, tapi jiwanya diselamatkan. Dan dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena Yesus berkata pada hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku. Saudara dikasih Tuhan, kita sama seperti penjahat ini. Kita sepatutnya dihukum. Kita yang sepatutnya disalibkan. Kita sepatutnya mendapatkan penghukuman itu. Tapi Yesus Kristus mau menggantikan saudara terpaku di kayu salib dan memikul semua dosa-dosa saudara di kayu salib. Dan dia mengeluarkan darahnya dari kayu salib. Darah yang kudus, darah yang ajaib, darah yang ajaib. Dia harus mencurahkan darahnya. Tanpa penumpahan darah, dosa-dosa saudara tidak bisa dihapus. Termasuk juga dari perbuatan-perbuatan baik yang kita buat, tidak termasuk dalam hitungan saudara. Karena firman Allah berkata bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-10 dari Yesaya pasal 53, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Itulah saudara-saudara di mana Yesus Kristus pada waktu di kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu rintihan daripada anak domba Paskah di kayu salib. Ada satu rintihan daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk membuktikan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus datang saudara. Dia tidak mau memandang dirinya untuk tetap berada di surga, tapi dia datang sebagai seorang manusia dan taat sampai jalan menuju kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus dalam melaksanakan misi penyelamatan umat manusia yang diutus oleh Allah Bapa, dia lakukan dalam ketaatannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang di mana dia merasakan sakit, di mana dia merasakan dianiaya dan tubuhnya menjadi luka. Dia merasa begitu sakit, tetapi dia tetap melakukan itu dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Karena itu pada waktu dia sakit, dia berbicara dengan kata-kata yang sangat terbatas. Pada waktu itu mereka tahu Yesus haus. Yesus berkata, aku haus. Dan mereka memberikan anggur asam dan dicampur dengan empedu dan diberikan pada Yesus. Dan Yesus mengambil dan mengecap sedikit saja. Dan setelah itu dia tidak mau lagi. Saudara mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Yesus mau menelan kepahitan karena dosa saudara. Dia tidak mungkin menikmati dosa yang ditimpakan pada dirinya. Karena itu saudara-saudara, pada waktu dia minum anggur yang pahit ini, itu adalah kepahitan dosa. Dia rela untuk menikmati kepahitan itu. Dia rela untuk dia rela supaya tubuh menjadi tumpuan semua dosa daripada seluruh umat manusia ditimpakan kepada dia. Dan dia rela itu. Allah yang kudus, Allah yang suci. Allah yang kudus, Allah yang suci. Semua lumpur dosa ditimpakan kepada dia. Ditimpakan kepada dia. Wajah yang penuh kemuliaan tidak kelihatan lagi tampannya kemuliaan itu saudara. Karena semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Termasuk dosa saudara. Termasuk dosa saya. Dipikul oleh Tuhan di kayu salib.
Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena itu Allah berkehendak untuk meremukkan dia dengan berbagai macam kesakitan. Kesakitan yang dipikul Yesus bukan karena kesalahan daripada Tuhan, karena dia tidak ada kesalahan pun. Itu dibuktikan oleh Firaun, dibuktikan oleh banyak orang, termasuk pasukan, berkata dia orang yang benar. Tidak ada satu kesalahan pun ada pada diri Yesus. Dia benar-benar pribadi yang benar. Dia menjadi terpaku di kayu salib karena menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih Kristus mengalir bagi kita di kayu salib. Ada dosa-dosa yang saudara belum beriskan. Ada dosa-dosa yang saudara bawa melalui turunan daripada nenek-nenek moyang saudara. Ada dosa yang saudara masih pelihara, saudara simpan. Ada dosa yang masih saudara mau lakukan, dan saudara mau menikmati dosa itu terus menerus, saudara. Saudara diikat oleh dosa. Kecenderungan saudara untuk berbuat dosa terus menerus. Saya mau katakan pada saudara pada pagi hari ini, bahwa dosa yang akan saudara lakukan, dosa yang sudah saudara lakukan dan akan saudara lakukan, telah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia telah memikul semua dosa saudara. Jangan simpan dosa saudara, jangan bermain-main dengan dosa saudara, tapi bawalah dosa saudara kepada Tuhan Yesus. Hari ini, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk meletakkan semua dosa saudara. Mari saudara pikirkan dosa apa yang saudara perbuat. Dosa apa yang saudara perbuat pada waktu saudara masih kecil, pada waktu saudara menjadi dewasa sampai hari ini. Dosa-dosa itu saudara, Yesus Kristus telah lakukan di kayu salib. Dia sudah mencurahkan darah dari tangannya dan membasuh semua dosa-dosa saudara. Lihat kayu salibnya. Dia memberikan pengampunan yang sempurna. Tanpa penumpahan darah, maka tidak akan terjadi pengampunan dosa. Karena itu Allah sendiri yang menyelesaikannya. Allah sendiri yang datang dalam menjelma menjadi manusia. Dan dia mencurahkan seluruh darahnya, darah ilahi, darah yang dimiliki oleh Allah. Dan darah itu yang bisa membersihkan semua daripada dosa-dosa